Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa kelas 12 MIPA. Kita masih mempelajari bab medan magnet, di mana pada video ini saya akan menjelaskan kalian materi ketiga, yaitu gaya magnet pada kawat berarus. Nah, fenomena yang ada pada materi ini yaitu adalah, kalau kalian kemarin sudah mempelajari bahwa kawat lurus berarus itu menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Nah, pada materi ini kita melihatnya adalah ada kawat berarus ya seperti ini, tetapi kawat itu mendapatkan medan magnet luar. Ingat, medan magnet luar ya. Sehingga apakah yang terjadi dengan kawat berarus tersebut? Nah, ini kita bisa lihat. Mula-mula ketika kawat tidak dialiri arus, kawat ini tetap lurus ya, tetap tegak seperti itu, atau I-nya sama dengan 0. Nah, ini ada medan magnet yang mengarah masuk, karena kita bisa visualisasi gambar di sebelahnya. Ini medan magnet keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan ya, masuk ke kutub selatan. Sehingga kalau kita gambarkan seperti gambar yang ini ya, ada kawat melintang begini, lalu ini medan magnetnya masuk ke dalam bidang. Nah, begitu. Jadi ini sama saja dengan ini ya, cuma gambarnya divisualisasikan dalam dalam 2 dimensi begitu. Kalau ini kan 3 dimensi. Nah, selanjutnya ketika arus itu mengalir pada kawat ya, arus itu mengalir dari bawah ke atas, maka yang terjadi kawat itu akan menyimpang ke kiri. Nah, bengkok. Kawatnya bengkok ke kiri. Nah, jadi inilah ada fenomena gaya, karena gaya yang mendorong atau yang membuat kawat ini bengkok atau menyimpang ke kiri. Jadi seolah-olah ada yang mendorong ke kiri. Next, jika arusnya jika arusnya dari atas ke bawah ya, kita balik arah arusnya, maka kawat itu akan menyimpang ke kanan. Nah, jadi ada yang mendorong ke kanan. Ya. Nah, inilah fenomena gaya magnet atau gaya Lorentz. Jadi, gaya magnet ini muncul karena kawat yang berarus itu diletakkan di area yang terdapat medan magnet luar. Ya, jadi bukan medan magnet yang dihasilkan kawat itu, bukan. Jadi medan magnet di sini itu adalah medan magnet luar ya, bukan medan magnet yang dihasilkan kawat itu sendiri. Ingat ya. Memang benar, kawat berarus itu menghasilkan medan magnet. Tetapi medan magnet yang di sini itu medan magnet luar ya, bukan yang berasal dari kawat itu sendiri. Next. Ini adalah contoh realitanya yang bisa dipraktikumkan kalau misalkan keadaannya tidak daring ya. Ini dulu siswa-siswa berpraktikum untuk gaya magnet. Jadi ini kawatnya diganti dengan aluminium foil, karena sebenarnya gaya magnet itu sangat lemah sekali, sehingga fenomenanya mungkin bisa diamati untuk yang tipis-tipis ya. Kalau kawat mungkin tidak kuat, fenomenanya mungkin tidak terlalu terlihat, sehingga kita gunakan aluminium foil. Nah, aluminium foil ini dihubungkan dengan kabel, ini kabelnya dihubungkan dengan baterai, lalu kita berikan medan magnet luar ya dari magnet batang, sehingga nanti aluminium foilnya akan terangkat begitu. Kalau nggak terangkat ke bawah, nah gitu. Jadi ada yang mendorong, seolah-olah ada yang mendorong. Nah, itulah bukti adanya gaya magnet. Nah, ini juga tugas proyeknya waktu sedang mempelajari gaya magnet. Ini kakak kelas kalian. Ini menggunakan magnet keping ya. Ini magnet keping yang disusun tumpuk, lalu kawatnya yaitu kawat melingkar. Nah, di sini peraganya adalah peraga motor listrik. Nah, jadi muter ini ya, kawat melingkarnya nanti muter. Nah, ini untuk lebih jelasnya kalian bisa kunjungi website saya atau YouTube saya. Ini ada video bagaimana kelas kalian dulu membuat peraga motor listrik yang dibuat berdasarkan konsep gaya magnet. Oke, seperti itu. Next. Sekarang kita akan mempelajari ya, bagaimana bisa menentukan arah gaya magnet. Nah, tadi kok bisa bengkok ke kiri, bengkok ke kanan. Nah, itu ada aturannya. Jadi kita bisa
melihat gambar ini, ketika ada arus yang mengalir pada kawat, ini yang warna biru adalah kawat. Arus ini mengarah ke kanan ke kiri karena ini kutub positif, ini kutub negatif, berarti mengalir begini ya. Lalu ada medan magnet luar, ya ini magnet U. Jadi kawatnya itu diletakkan di tengah-tengah magnet U sehingga kawat ini kena ya, terkena medan magnet luar yang arahnya dari utara ke selatan ya. Jadi ini kepotong oleh B medan magnetnya ke sini ya. Ini warnanya krem, agak tidak terlihat. Sehingga kita bisa menentukan dengan nanti ada aturannya arah gaya magnetnya ke bawah. Nah, ini F-nya ke bawah. Sehingga kawat ini akan bengkok ke bawah karena terdorong oleh gaya magnet yang arahnya ke bawah. Nah, sekarang kita akan menentukan kok bisa. Bagaimana bisa tahu ada gaya magnet yang arahnya ke bawah. Memang kita bisa melihatnya langsung secara eksperimen, tetapi untuk teori mengerjakan soal kan kita tidak mungkin eksperimen. Sehingga kita harus menggunakan sebuah aturan agar kita bisa tahu oh gaya magnetnya ke situ. Nah, aturan yang digunakan adalah aturan tangan kanan ya. Silakan tangan kanan kalian masing-masing bisa mengikuti seperti ini. Jadi 4 jari itu menunjukkan arah medan magnet, ingat ya. Ibu jari menunjukkan arus listrik dan telapak tangan ke atas itu menunjukkan arah gaya magnetnya. Paham ya? Nah, sekarang yuk kita praktek. Coba sesuaikanlah telapak tangan kanan Anda dengan gambar ini. Nah, berarti kalau begitu telapak tangan Anda kondisinya menelungkup. Ya, ingat, menelungkup itu berarti bukan menengadah. Kalau ini menengadah, kalau menelungkup telapak tangan arah ke bawah. Kenapa? Lalu kita kondisikan I-nya ke kiri ya. Nah, karena I-nya ke kiri sehingga telapak tangannya ke bawah ya, menelungkup. Ya, kalau I-nya ke kanan, telapak tangan kanan Anda menengadah ya. Silakan praktekkan sendiri-sendiri. Oke. Lalu I-nya ke kiri ya. Jempol kalian, ibu jari kalian arahkan ke kiri. Lalu 4 jari ke depan ya, ini ya, menyesuaikan arah medan magnetnya. Nah, kalian lihat kemanakah arah telapak tangan Anda? Arahnya ke bawah ya. Nah, silakan bisa dipraktekkan. Jadi itulah alasan kenapa gaya magnetnya ke bawah ya, karena posisi tangan kanan Anda adalah tangan kanan yang menelungkup, posisi ibu jari ke kiri, 4 jari ke depan ya, masuk begitu. Jadi menyesuaikan arah B ini. Lalu telapak tangan Anda mengarah ke bawah ya, itulah gaya magnetnya. Oke, paham ya? Bisa latihan lagi ya untuk menentukan arah gaya magnet dengan aturan tangan kanan. Next. Selanjutnya, persamaan pada gaya magnet ini adalah F sama dengan B kali I kali L sin theta. Di mana keterangannya berikut ya, di mana F itu gaya magnet sehingga satuannya Newton. Lalu ada alfa ini adalah sudut antara arus dan medan magnetnya. Oke, paham ya? Next. Sekarang contoh soalnya. Nah, ini ada sebuah kawat PQ yang panjangnya 2 meter berarus 5 ampere. Diletakkan di daerah yang bermedan magnet luar, yaitu medan magnet yang mengarah masuk ke bidang kertas. Ya, ingat tanda X itu berarti masuk, tanda titik keluar. Ya, kita masih menggunakan aturan simbol untuk arah masuk dan arah keluar. Besar medan magnetnya 10⁻². Nah, pertanyaannya besar dan arah gaya Lorentz atau gaya magnet. Ya, besar dan arahnya kemana? Nah, ini pertanyaannya, jawaban pilihannya besarnya sama ya, beberapa ada yang sama, tetapi arahnya beda-beda lah. Ini pertanyaan yang menjebak. Baik, kita coba selesaikan. Yang pertama kita mencari besarnya terlebih dahulu ya, berarti dengan persamaan F sama dengan BIL kali sin alfa, kita dapatkan nilai gaya magnetnya adalah sebesar 0,1 Newton. Nah, di sini kenapa sin 90? Karena tadi tegak lurus ya, medan magnet dengan arah arusnya membentuk sudut 90. Nah, selanjutnya kita mencari arahnya. Nah, ini
Yuk kita cari arahnya yuk. Berarti ingat telapak tangan kanan Anda silahkan sesuaikan dengan gambar ini. Nah ini arah arusnya kemana? Ke kanan. Nah berarti ibu jari Anda, silahkan telapak tangan Anda terbuka gitu ya, posisi terbuka. Lalu ibu jari arahkan ke kanan. Sudah ya, ibu jari ke kanan. Setelah itu 4 jari ya, 4 jari menunjukkan medan magnet B-nya. Ini X, simbolnya silang, berarti masuk, berarti ke depan. Nah, berarti kalau gambarnya seperti ini, telapak tangan Anda pasti kondisinya menengadah ke atas ya. Nah, berarti bisa kita tentukan arah gaya magnet F-nya adalah searah dengan arah telapak tangan kanan Anda yang terbuka ke atas. Nah, sehingga seperti ini ya. Nah, berarti gaya magnetnya adalah mengarah ke atas. Sehingga nanti kawat ini akan melengkung. Nah, ini melengkung ke atas ya, karena terdorong gaya F, gaya magnet yang mengarah ke atas. Paham ya? Oke. Selanjutnya, ada gaya magnet yang terjadi pada dua kawat lurus sejajar yang berarus listrik. Jadi ada dua kawat sekarang. Nah, itu bagaimana? Yang pertama itu keadaan bila dua kawat ini arusnya searah ya. Nah, jadi ketika kawat satu ini dialiri arus, maka dia akan menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Nah, medan magnet yang dihasilkan kawat satu di kawat dua ini simbolnya silang alias masuk. Nah, ini bisa kalian tentukan dengan aturan yang sebelumnya, yang medan magnet yang dihasilkan kawat lurus ya, yang ibu jari arusnya, lalu 4 jari yang agak berputar agak melengkung, itu berarti menunjukkan medan magnet yang dihasilkan. Sehingga gaya yang bekerja pada kawat 2, coba kalian coba ya. Jadi tangan kanannya digunakan, ibu jari ke atas, 4 jari masuk ke dalam. Nah, kalian bisa lihat ya. Berarti posisi tangan kanan Anda lurus ke depan begitu, lalu telapak tangan menuju ke kiri ya. Lah itulah gaya F21. Gaya pada kawat 2 ke kawat 1. Nah, begitu pula kalian bisa mencari F12 gaya magnet yang terjadi di kawat 1 dengan aturan tadi. Ya. Ini titik artinya medan magnet luar, ini dari kawat 2. Arahnya keluar. Sehingga dengan tangan kanan Anda bisa cari, berarti ibu jari ke atas, lalu 4 jari mengarah ke Anda, mengarah ke depan, sehingga telapak tangan Anda pasti arahnya ke kanan. Nah, begini. Nah, dari keadaan ini bisa kita simpulkan bahwa arus kedua kawat itu searah, maka gaya magnet yang terjadi adalah tarik-menarik. Nah, ini unik ya. Jadi, dua kawat itu seperti menjelaskan manusia ya. Jadi kalau manusia itu pikirannya sama, nah pasti tarik menarik. Nah, alias sepakat gitu ya. Misalkan seperti pacar Anda, kalian punya pacar, satu pengen ke bioskop, satunya juga ke bioskop, ya nanti tarik menarik. Ya gitu ya. Jadi harmonis. Itu analogi saja. Next. Nah, sekarang bagaimana bila kedua kawat arah arusnya berlawanan? Nah, ini berlawanan ya. Nah, berarti kalian bisa tentukan seperti tadi prinsipnya. Nanti kalian akan temukan gaya magnet pada masing-masing kawat ternyata arahnya berlawanan ya, atau tolak menolak. Sehingga bisa kita simpulkan bila ada dua kawat yang arusnya saling berlawanan ya, arahnya berlawanan, maka akan timbul gaya magnet di antara keduanya itu saling tolak menolak. Ya, ini sama dengan sifat kita juga ya, manusia ya. Kadang kalau kita ada dua orang yang pemikirannya beda berlawanan, pasti akan tolak menolak. Ya, ternyata fisika itu sudah mengajari fenomena seperti itu ya, luar biasa. Dari kawat tuh padahal ya. Oke, next. Lalu kita bisa tentukan persamaannya atau besarnya. Tadi kita sudah mempelajari arahnya, kalau searah tarik menarik dan dua arus yang berlawanan berarti tolak menolak. Lalu kita tentukan persamaan gaya magnetnya, yaitu adalah ini, F per L sama dengan mu0 I1 I2 per 2PA. Sebenarnya persamaan ini diturunkan dari F sama dengan BIL sin alfa, tetap di mana B-nya diganti dengan medan magnet pada kawat lurus. Nah, ini yang materi sebelumnya ya, materi pertama. Kalian bisa buka lagi medan magnet pada kawat lurus. Nah, nanti disubstitusi akan ketemu persamaan ini.
Silakan kalian bisa baca sendiri. Ini untuk keterangannya. I1 berarti arus pada kawat 1, I2 arus pada kawat 2, dan seterusnya. Oke, next. Sekarang contoh soalnya. Ada dua kawat lurus P dan Q ini ya, yang berjarak 3 cm. Nah, ini arusnya searah, 3 ampere, 6 ampere, sama-sama ke atas. Lalu ada kawat R, ya ini, ada kawat R. Arusnya 1 ampere, juga arahnya ke atas. Nah, ini diletakkan di mana kawat R ini agar dia tidak mengalami gaya magnet, atau resultan gaya magnetnya sama dengan 0. Nah, kita akan tentukan, jadi ketika kawat ini ya diletakkan di daerah kanan I2, kanan kawat Q atau kiri kawat P, dia tidak akan 0 ya. Kalian bisa tentukan sendiri karena nanti resultannya akan menjumlahkan, jadi tidak 0. Kenapa di tengah-tengah? Karena kita bisa tahu bahwa ketika kawat R ini di tengah sini ya, bukan di tengah-tengah, di antara ya, di antara, maka dia akan mengalami gaya magnet dengan P dan juga gaya magnet dengan Q ya. Lah kita tentukan terlebih dahulu, misalkan gaya magnet dengan P. Karena ini R dengan P, arah arusnya searah, maka tarik menarik. Sehingga bisa kita gambarkan vektor gaya untuk FRP, R terhadap P ke kiri ya, karena tarik menarik. Selanjutnya, kawat R juga mengalami gaya magnet dengan kawat Q. Ya, kita lihat arah arusnya sama-sama ke atas juga. Berarti yang terjadi adalah tarik menarik. Sehingga bisa kita gambarkan gaya R terhadap kawat Q ke kanan karena tarik menarik ya. Nah, keadaan inilah yang bisa membuat kawat R mengalami gaya magnet yang resultannya sama dengan 0. Kenapa? Karena ada gaya ke kanan dan ada gaya ke kiri. Jika kedua gaya berlawan ini besarnya sama ya, jika dua gaya ini besarnya sama, maka resultannya adalah 0. Ya, misalkan 5 ini 5 min 5 0 misalkan. Nah, sehingga kita bisa tuliskan jika FR min P sama dengan jika FRP sama dengan FRQ ya ini, maka nanti akan terjadi resultan gaya magnet di kawat R sama dengan 0. Nah, itu prinsipnya. Nah, setelah itu kita substitusikan seperti biasa persamaannya ya. Tadi kan F per L, berarti L-nya kita taruh sini. Kita hitung biasa, ini dicoret, I3-nya, mu0-nya kita coret, 2B-nya kita coret ya. Kita dapatkan I1 adalah 3 ampere. Nah, ini A1 apa? A1 itu berarti jarak kawat R ke kawat 1 atau kawat P ya ini. Kawat R ke kawat P adalah X. Lupa kenapa X? Karena kita misalkan saja letaknya itu di X dari kawat 1 atau letaknya X di kanan kawat P. Nah, gitu. Kawat P kawat 1 ya. Nah, itu. Sehingga A2 itu berarti letak kawat R ke kawat Q. Tadi P sama Q 3 cm. Nah, P dengan RX. Nah, berarti R dengan Q 3 min X. Nah, begitu. Lalu kita kali silang, kita dapatkan X sama dengan 1 cm. Nah, ini artinya agar resultan gaya di kawat R itu 0, maka kawat R harus diletakkan 1 cm di kanan kawat P ini dan 2 cm di kiri kawat Q. Nah, gitu. Jadi totalnya 3 cm. Nah, paham ya? Itulah letak kawat R agar dia tidak mengalami gaya magnet ya, atau gaya magnetnya sama dengan 0. Oke, paham ya? Silakan dipahami lagi materi gaya magnet ini. Setelah kalian paham, kerjakan seperti biasa latihan-latihan soalnya. Ini soal nomor 1 dan soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2 ada kawat yang berbentuk persegi panjang ya. Kalian silakan cari resultan di sumbu X-nya dan sumbu Y. Nah, ya. Jadi gaya magnet pada masing-masing sisi persegi panjang ini kemana? Nah, nanti akan ada gaya magnet yang saling meniadakan. Nah, dan ada pula gaya magnet yang ada resultannya. Nah, sehingga nanti kita bisa simpulkan kemanakah kawat persegi panjang ini akan terdorong ya. Nah, begitu. Paham ya? Nah, silakan dikerjakan, difoto dan diupload di e-daring fisika kita. Oke, selamat belajar.
Semoga memahami materi ini dengan baik. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.